Berseteru di sidang cerai dan juga kasus pidana juga terjadi antara Virgon Tambunan dengan Inara Rusli. Virgon sempat dilematis hingga mendesak Inara dan juga Tentri Anissa, wanita yang diduga selingkuhannya, untuk saling mencabut laporan polisi. Saat restoratif justice belum islah, Virgon dan Inara harus berjibaku di pengadilan agama untuk memperebutkan hak asuh anak. Seperti diketahui, gugatan cerai dan hak asuh anak yang diajukan Inara dibalas Virgon dengan gugatan rekonversi atau gugatan balasan untuk mendapatkan hak asuh ketiga anaknya. Dengan kesaksian Feby Carol dan juga Eva Manurung, kakak dan ibundanya, Virgon optimis bisa mengalahkan gugatan Inara. Lantas bagaimana dengan gugatan harta gono gini antara Inara dan juga Virgon? Sebelum menyaksikan Fakta Pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, tak hanya Yama Carlos dan Arvita Dwi Putri yang tengah memperebutkan hak asuh anak, Virgon dan Inara Rusli yang tengah menjalani proses cerai juga tengah memanas lantaran sama-sama ingin mendapatkan hak asuh anak. Sebagai ibu, Inara merasa berhak untuk mengasuh dan merawat ketiga anaknya. Sebaliknya, kubu Virgon juga ngotot ingin mendapatkan hak asuh anak. Bahkan dalam sidang cerai lanjutan pada Rabu lalu, Virgon menghadirkan Eva Manurung dan Feby Carol, ibunda dan kakak kandungnya, sebagai saksi yang diharapkan bisa memberatkan gugatan Inara. Jadi gini, ada berita dugaan, dia pihak sana bilang katanya bahwa adik saya melakukan kekerasan gitu. Kekerasan seperti apa, katanya menampar kayak gitu kan, menampar pipi anak gitu. Justru sebaliknya, dialah yang melakukan kekerasan, bukan adik saya. Sama sekali 180 derajat tidak ada, saya bantah. Tidak ada adik saya melakukan kekerasan. Kenapa kami ada di persidangan? Untuk apa kami datang sebagai saksi? Yang pertama, untuk hak asuh anak. Ya, kami bercerita, kami memberikan keterangan sesuai fakta. Tidak ada rekayasa, tidak ada, no setting-setting. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, kenyataan itulah yang kami ucapkan. Itu Virgon di luar kota, nggak tahu kemana ya. Terus mungkin Lala memang waktu itu di masalah apa gitu, mecahin apa gitulah. Itu ada mainan anak-anak. Itu sampai kubrak pintu di atas tuh, begitu udah kelar kan. Kayaknya dia lap-lapin badannya Lala sama minyak kayu putih kan. Aku cuma lihat gini, kan begitu dia udah ke kamar, sini nang. Lala tuh deket banget sama saya, karena dari baby saya ngurus. Terus Ali itu nggak mau makan. Kalau kita namanya orang tua atau ibu ya, ketika anak kita nggak mau makan, harusnya kita periksa dong giginya, ada apa sih kok ini anak gak mau makan, apa perutnya yang sakit, apa ada sariawan, apa nih, kita kan orang tua aja kalau ada sariawan gak mau makan kok. Iya kan, ini enggak. Ini aku gak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, saksi banyak, ada ART, terus kemudian juga apa yang aku lakukan untuk anak-anak juga semua masih dalam batas kewajaran seorang ibu mendidik anak-anaknya. Sebuah temuan hukum yang didalilkan itu kan menurut kami tidak terbukti karena terkait dengan kekerasan terhadap anak-anak ini kan bukan kekerasan dalam bentuk perbuatan hukum, tapi lebih kepada ketegasan daripada penggugat sebagai ibu dari 3 anak dan diakui sendiri oleh saksi dari tergugat. Ibu Inara ini kan full ibu rumah tangga waktu itu, dan tentu kan berat juga menjadi ibu rumah tangga mengurus 3 anaknya. Jika pihak Virgon yakin akan mendapatkan hak asuh anak, Inara pun seolah tak gentar menghadapi kesaksian ibu mertua dan kakak iparnya yang menuding jika Inara melakukan kekerasan terhadap anak.
Inara justru begitu yakin jika hakim nanti akan berpihak padanya untuk bisa memberikan hak asuh kepada dirinya sebagai ibu. Inara dengan tegas dan yakin bisa melawan semua tudingan ibu mertua dan kakak iparnya lantaran dirinya memiliki bukti-bukti yang kuat. Perjuangkan hak asuh anak, masing-masing menginginkan hak asuh anak. Pihak sana menginginkan, pihak kami juga menginginkan. Kenapa pihak kami juga berjuang? Karena itu untuk pertumbuhan dan perkembangan anak saya rasa sangat ini ya kurang baik gitu loh. Ini seperti sampai tadi kan nggak pas saat di ruang sidang bahwa ada perbuatan mengandung dari pihak sana kepada Kainara? Nggak ada sih. Oh nggak seperti sama mereka di sana? Nah disebutin, cuman ya nggak ada buktinya ya gimana? Tadi apa aja yang disampaikan sama mertua mungkin kan di dalam? Ya banyak soal pernikahan kami, soal ya terutama soal pernikahan kami sih. Dan bantahan dari Kainara sendiri seperti apa? Mungkin ada sesuatu yang Nggak perlu aku bantah sih karena saksi dan bukti dari aku juga udah cukup banyak. Eva dan Feby menuding jika Inara tak konsisten terhadap ucapannya. Yang kabarnya, sejak mengajukan gugatan cerai, Inara ingin pergi ke Amerika dan ingin menitipkan ketiga anaknya kepada mereka. Hal inilah yang membuat Eva dan Feby yakin jika Inara tak pantas untuk mengasuh ketiga cucunya. Sebaliknya, Inara seolah tak ingin menggubris perihal tudingan Eva dan Feby. Inara justru semakin yakin jika nantinya dirinya bisa mendapatkan hak asuh anak. Saksi, ada pembantu, ada Virgon, ada saya, ada Inara, ada Sarla di situ. Dan mereka lihat semua. Mungkin nanti bisa ditanyakan langsung kepada anak. Kan anaknya ada gede. Terus saya mau nambahin lagi, jadi lucu ya. Ketika awal-awal permasalahan ini, yang perempuan ada bukti chatnya masih ada. Dia bilang bahwa dia ingin berangkat ke Amerika untuk mencoba, enggak awal, ini kita bicara awal ya. Nah, itu Jadi kalau enggak, itu bukan kan maksudnya enggak, gini, ini pada cuman ini bukan, doang. pada awal artinya gini, pada awal dia tidak mempertaruhkan anak untuk diasuh di tangannya dia. Kenapa sekarang seolah-olah jadi berubah? Kenapa dari awal kamu kan bilang nanti anak-anak biar sama dedinya. Nanti dia mau berangkat ke Amerika untuk dia mau mencari kehidupan yang baru lah ya. Tapi kan pas dijalanin kan mungkin rezekinya ada, akhirnya kan berpikir ulang. Mungkin jadinya berubah pikiran, jadi tadi plan A jadi plan B. Hakim aja yang menilai, nah, aku yakin yang mulia hakim pasti bijaksana dan bisa adil. Aku juga nggak mau ngebongkar kayak kenapa aku bisa mempertahankan hak asuh anak-anak. Salah satu pertimbangannya kan juga pasti karena ya ada satu dan lain hal. Siapa sih juga yang mau ribet ngurusin anak sambil kerja? Mungkin terakhir ke yakin gak sih hak asuh anak ini akan jatuh ke tangan Kainara karena itu sangat diperjuangkan juga dari pihak sebelah. Insya Allah. Kalau aku belum pernah ketemu sama sekali. Bahkan event itu cuma melalui by phone atau video call nggak pernah. Sebenarnya sih mungkin bisa aja ya. Cuma kalau karena orang tua kan dibatasi gitu ya. Artinya agak dipersulit nih. Kalau kemarin pihak sana bilangnya silakan datang ke rumah asal perbaiki hubungan sama dia. Ya itu sebenarnya kan kata-kata aja. Pada di kamera nggak, di luar kamera nggak begitu. Itu terakhir yang waktu pas lebaran 1 hari, hari kedua, ya itulah terakhir saya ketemu cucu saya. Saya nganter ke rumah omnya, ke rumah abangnya Inara. Habis itu udah nggak ketemu lagi. Dipersulit Iya, satu dipersulit. Karena ketika saya telepon aja bilangnya anaknya lagi anu lagi itu nggak ngerti deh pokoknya. Ya sebenarnya saya rasanya saya ingin datang langsung ke sana ya. Pengen tahu juga dibukain pintu apa enggak kan gitu. Kalau enggak dibukain pintu itu masukin di berita acara juga nantinya gitu kan. Cuman saya punya sesuatu juga gini. Aduh. Enggak kuat saya. Setelah memasuki babak sing-off, para peserta di Indonesian Next Big Star Season 2 memasuki babak sing-off Battle 1.
Masih dengan juri-juri kebanggaan Indonesia seperti Judika dan Rosa, serta dua idol grup asal Korea Selatan, Bobby dan DK Icon, babak Sing Off Battle 1 ini semakin seru. Aku terpikat pada tuturmu, aku tersihir, jiwamu terkagum. Jatuh hati. Panas, panas, panas. Kopi masih. Di babak Sing Off Battle 1 ini, para kontestan terlihat semakin bersemangat dan menunjukkan kemampuan vokal mereka. Seperti duet Alia Bintang dan Fafel. Serta suara emas Amel, kontestan asal kota Bau-Bau yang berhasil memukau hati para juri dan mendapatkan 4 yes. Sayangnya, di babak Sing Off Battle 1 ini, 5 kontestan justru harus berlatih lagi dan belum bisa lolos ke babak selanjutnya. Sementara 6 kontestan lainnya bersiap menuju babak live show. Nantikan terus perjalanan para kontestan menjadi suara baru dari Indonesia dalam setiap episode The Indonesian Next Big Star. Dukung suara-suara baru dari Indonesia dengan tonton terus perjalanan mereka di The Indonesian's Next Big Star. Masih pengen dengerin ulang lagu yang dibawakan kontestan di episode ini? Dengerin aja di official playlist suara dari TINBS di Spotify. Jangan lupa untuk temuin juga musik dari musisi-musisi kebanggaan Indonesia lainnya di playlist suara dari Indonesia. Dengerin gratis di Spotify.